Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuning Hairani di dalam program Sakinah. Air adalah isu penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Bagaimana cara menjaga air agar tetap bersih, bagaimana cara mendapatkan air yang bersih. Hal ini akan kita bahas dengan bintang tamu Sakinah kali ini. Beliau adalah seorang fasilitator, juga koordinator dari Forkami. Apa itu Forkami? Langsung saja kita temui Mbak Dewi Anggraini. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda ya? Oke, Mbak Dewi, saya tertarik dengan ini, Forkami ya. Forkami itu apa sih Mbak? Jadi Forkami itu adalah Forum Komunikasi Kualitas Air Minum Indonesia. Oke, apa saja itu? Apa isinya? Isi dari Forkami kan merupakan NGO ya, gitu. Jadi NGO dari memang yang lagi itu dibuat oleh para pensiunan dari PNS Kesehatan. PNS Kesehatan. Iya. Okay. Dimana para pendiri Forkami melihat adanya urgensi untuk mendirikan sebuah forum komunikasi yang mengangkat tentang air dan sanitasi. Kenapa? Kenapa dirasa urgent saat itu? Saat itu karena melihat terutama di Jakarta ya, yang di pelosok aja susah sama air. Ternyata di Jakarta pun kita air bersih itu menurut penelitian WHO sendiri kita masih terhitung sangat minim karena jarak antara sumber air di rumah dengan septic tank ya. Itu rata-rata kalau untuk Jakarta dekat sekali. Udah kan jarak amannya adalah 10 meter. Di sini tuh udah jauh sekali dari 10 meter gitu, di bawah 10 meter. Karena berhubungan dengan lahan yang terbatas ya. Iya, betul sekali, lahan yang terbatas dan manusia yang semakin banyak. Betul. Jadi semakin rapat tempat untuk sanitasi dan septic tank jadinya juga semakin rapat gitu. Kalau kita bicara tentang air dan sanitasi, apa saja sih kasus yang sering terjadi di masyarakat ini, Mbak Dewi? Iya, hubungan air dengan sanitasi itu sendiri ya, dimana kan sanitasi itu usaha kita untuk memutus penularan penyakit. Salah satunya kita membutuhkan air untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Nah, karena air dan sanitasinya di lingkungan sendiri aja sudah dalam kondisi yang tidak bagus ya, karena terlalu dekat itu terlalu dekat juga dengan perilaku masyarakatnya yang kurang sadar akan pentingnya air bersih dan pentingnya menjaga sanitasi. Seperti itu. Jadi bukan cuma air kotor itu bukan cuma terjadi karena septic tank yang terlalu dekat, tapi juga karena perilaku manusia yang buang sampah sembarangan sehingga air kotor gitu. Lalu apa yang dilakukan Forkami untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami punya program yang bernama Sahabat Air dan Sanitasi. Sahabat Air dan Sanitasi. Oke, apa itu? Sahabat Air dan Sanitasi adalah program yang mengedukasi masyarakat tapi melalui anak-anak. Melalui anak-anak? Iya. Oke, kenapa anak-anak? Karena kita pikir kita harus mulai dari usia yang paling muda dulu, itu supaya menanamkan perubahan perilaku di masa yang akan datang. Oke, artinya itu untuk di masa yang akan datang. Kalau untuk di masa sekarang, orang dewasanya kan perlu juga diedukasi. Itu juga dilakukan oleh Forkami nggak? Dilakukan juga oleh Forkami tapi dengan program yang berbeda. Oke. Iya. Kalau untuk Sahabat Air apa itu? Sahabat Air dan Sanitasi sendiri itu adalah program yang mengedukasi anak SD yang ada di wilayah se-Jakarta. Sampai saat ini sih baru ada di wilayah Jakarta saja. Jadi yang kita ambil hanya 5 orang anak dari satu sekolah dan itu dari kelas 4. Gitu, dimana nanti selama periode tertentu tergantung ini kan juga tergantung dengan pendanaan. Kami memberikan pendampingan kepada mereka, memberikan berupa materi air dan sanitasi, juga mengembangkan kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum supaya mereka bisa menjadi agen perubahan. Oke, jadi Sahabat Air ini, anak-anak SD ini juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, begitu, untuk melakukan hal yang Forkami dimisikan oleh Forkami, gitu ya. Oke, bagaimana perekrutan Sahabat Air? Sekolah-sekolah mana saja yang dipilih? Iya. Pada dasarnya kita memang memilih sekolah-sekolah yang dari bangunannya sendiri, dari bangunan fisiknya sendiri itu dan daerahnya bersih. Enggak, justru yang kurang. Yang kurang. Iya, karena kan di Jakarta banyak
beraneka ragam macam tingkatan sosialnya ya. Ya. Ya, jadi kami menilik ke sekolah-sekolah dasar negeri. Biasanya kami memang lebih ke negeri yang berada ibarat kata di lingkungan yang tidak bersih, Kumuh gitu, begitu. lingkungan kumuh. Ya. Kenapa itu yang jadi pertimbangan? Itu jadi pertimbangan utama? Iya, jadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena memang aksesnya mereka sendiri, anak-anak itu untuk lebih Air. tahu tentang air, kegunaannya, bagaimana cara pelestariannya, juga hubungannya dengan sanitasi, itu juga masih minim. Gitu. Jadi itulah yang sasaran kami. Oke, apa yang diajarkan? Apa yang di-educate gitu, diedukasi kepada anak-anak ini? Ya, pertama namanya juga sahabat air dan sanitasi, pasti tentang air. Air itu apa, terus manfaatnya seperti apa untuk kehidupan kita, dan bagaimana cara kita menggunakan air dengan bijaksana, terus bagaimana kita juga melestarikan air, seperti itu. Dan apa sih hubungannya air dengan kesehatan diri kita sendiri? Respon mereka gimana? Respon mereka Cukup baik. awalnya, karena kita kan tiap 3 periode kita ganti sekolah, rata-rata Tiap 3 periode itu berarti Iya. 3 tahun? enggak, 3 periode itu tergantung dari pendanaan, jadi periodenya berbeda-beda dalam Oke. lama waktunya. Jadi terkadang untuk sekolah yang baru kita masukin, apalagi anak-anak yang baru kita masukin, agak bingung, apa sih Kak, kok ada sahabat air gitu. Ntar ada yang suka melucu lah, ntar ada sahabat api ya Kak, atau apa, bukan gitu. Karena mereka mengasosiasikan dengan film kartun kali ya. Jadi kayak gitu. Jadi respon mereka pertama senang, apalagi saat mereka terpilih untuk ikut seleksi sahabat air gitu. Itu biasanya dipilih berapa orang, Mbak? Biasanya kita milih Kan 5, akhirnya satu sekolah 1 gitu ya. Tapi dalam satu sekolah itu proses perekrutannya berapa orang yang dicari dulu? Iya. Mohon maaf Mbak, jadi dari satu sekolah itu 5 orang. Oh, satu sekolah 5 orang. 5 Oke. orang, tapi memang di anak kelas 4, karena kita nyari kelas tengah. Seperti Kenapa? itu. Kelas tengah karena buat ke bawah ke adik-adiknya mereka bisa, ke atas juga bisa. Kalau untuk kelas 5, kelas 6 kan nanti periode mereka di sekolah udah tinggal sebentar lagi. Oke. Ya. Gitu. Oke. Jadi pertama kita ambil 10 orang yang ranking Ranking. gitu. Dan 5 orang yang tidak berprestasi atau tidak ranking, tapi dia punya keberanian untuk berbicara di depan umum. Oke. Jadi anak yang tidak kurang pintar pun tetap dapat kesempatan Iya, untuk betul bisa lebih sekali. berkembang. Oke. Lalu? Nah, kita adain seleksi berupa wawancara, tes tanya jawab, juga presentasi. Nanti dari situ ada poinnya. Nah, dari situ keluarlah 5 orang sahabat air dan sanitasi. Tesnya seperti apa sih? Tesnya pertama sih Tertulis gitu. ya tertulis aja. Jadi kan kita pengen tahu, namanya bakat anak beda-beda ya Mbak. Iya. Mungkin mereka ada yang bisa bicara, melalui bicara gitu, ada yang bisa lewat tulisan. Jadi pertama kita tanya jawab dulu, tanya jawab diskusi tentang air. Kita ngelihat jadi kayak apa ya, mini fokus group discussion kali ya, kayak gitu. Kita lemparin suatu masalah, mereka tanggapannya seperti apa. Misalkan air kotor di Jakarta itu tuh karena apa sih? Nah, kita lihat respon dari mereka. Mereka cukup excited gitu. Ada beberapa sekolah yang memang anaknya excited, ada beberapa yang memang bukan nggak excited, cuma pemalu gitu. Nah, itu jadi yang lurus. harus kita pancing. Itu yang harus kita pancing Oke. untuk ngeluarin pendapatnya. Lalu setelah itu juga ada tes tertulis di mana mereka harus membuat karangan singkat tentang air dan sanitasi yang ada di sekolahnya. Terus yang ketiga kita kayak tanya jawab tapi maju ke depan presentasi gitu. Jadi sekaligus mengetes keberanian sang anak keberanian ya. mereka, iya. Oke. Selama ini sudah berapa sahabat air pesertanya? Pesertanya kan setiap satu sekolah 5 orang ya. Ada berapa untuk pesertanya sekolah? mungkin udah ratusan. Sedangkan kalau untuk sekolahnya sendiri sampai sekarang kita udah ada 52 sekolah, tapi memang hanya di wilayah Jakarta saja cakupannya. Jadi cukup ini luas juga berarti ya. Alhamdulillah. 52 Semoga lebih bisa sekolah. meluas lagi. Supaya Sudah bisa banyak lebih request. jangan cuma di Jakarta Iya, dong, di makanya. daerah pinggiran begitu Bener. kan airnya juga kotor-kotor Bogor, loh. Depok, Tangerang tuh. Tangerang, Nah, nggak usah jauh-jauh deh, Ciledug begitu ya, yang daerah-daerah pinggiran dekat Jakarta. Oke, Mbak Dewi, kita lanjut di segmen kedua nanti ya. Pemirsa, nanti di segmen kedua saya ingin bertanya lebih lanjut tentang bagaimana cara Mbak Dewi mengedukasi masyarakat mengenai cara menjaga lingkungan, terutama air, agar tetap bersih. Segera kembali.
kembali lagi bersama saya Nuning Hairani dan Mbak Dewi Anggraini dari For Kami. Kita lanjutkan pembicaraan kita ya. Oke, tadi sudah diceritakan di segmen sebelumnya ada dari 52 sekolah sudah dapat beberapa ratusan sahabat anak ya. Artinya itu adalah pendekatan untuk anak-anak. Lalu untuk yang dewasanya seperti apa? Apa pendekatan yang dilakukan For Kami agar kita semua yang dewasa ini juga menjaga lingkungan? Ya, nah itu dia, kita melalui agen-agen perubahan sahabat air dan sanitasi ini. Jadi sahabat air dan sanitasi ini mereka tidak hanya berkampanye di sekolah, tapi kita ajak mereka berkampanye di sekeliling sekolahnya. Jadi seperti kita bekerja sama dengan pihak kelurahan setempat, kita bekerja sama dengan pihak puskesmas, seperti itu, karena ada hubungan air dan sanitasi. Betul, kan? Dan ada yang lebih kompeten mungkin ya. Iya, di sana mereka biasanya kita gabung juga dengan dokter cilik, ngadain kampanye bersama-sama di kelurahan, di acara-acara pokoknya setempat ya, karena kan kita emang fokusnya di lingkungan SD itu dulu yang bersangkutan, supaya sekitarnya supaya terjadi perubahan yang sedikit demi sedikit gitu. Mungkin dari yang kecil kita nanti akan menjadi perubahan yang besar, karena kan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air dan sanitasi, menjaga kebersihan diri itu kan nggak mudah. Betul, gitu. Apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan ya, buang sampah sembarangan itu bisa dibilang sekarang sudah jadi kebiasaan ya. Orang sudah tidak memperdulikan lagi tempatnya di mana, yang penting sampahnya keluar. Betul sekali. Jadi sahabat anak ini juga mengajak orang dewasa. Iya, orang dewasa di lingkungan setempat, lingkungan sekolah mereka. Jadi sebenarnya agen perubahannya titik beratnya adalah ke anak. Iya, dimulai dari anak dulu, karena kita percaya kalau kita mulai dari yang kecil bisa menularkan ke orang dewasa kan. Maksudnya apa ya, ada efek malunya. Betul. Gitu. Ada efek anak malu. Kecil aja sadar kesehatan, masa saya yang dewasa tidak begitu ya. Apa yang terjadi, perkembangannya gimana? Iya, perkembangannya dari tahun ke tahun ya, ada aja cerita dari sahabat air yang menurut saya lucu gitu, karena keberanian mereka untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan di lingkungannya untuk air sanitasi. Jadi biasanya kan sekolah yang kami pilih memang salah satunya adalah berdekatan dengan kali gitu, dan kalinya kali di Jakarta seperti yang kita tahu semuanya ya begitulah keadaannya, kotor terus segala macam. Sampai akhirnya banyak sahabat air yang cerita, Kak kemarin kita ini loh kampanye di dekat kali, terus tiap ada orang yang mau buang sampah ke kali, katanya kita tegur, malah marah-marah gitu, terus kita dikejar-kejar ya. Ada kayak gitu juga. Jadi itu apa ya, cerita-cerita lucu di perjuangan sahabat air dan sanitasi itu sendiri untuk melakukan perubahan di lingkungan mereka tuh ternyata emang ya nggak mudah gitu. Tapi apalagi yang jelas anak-anak punya semangat. Apalagi untuk anak-anak ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali tantangannya. Ada nggak sih mereka merasa apa ya, lelah, capek begitu, atau putus asa? Iya, terkadang ada masa-masa titik-titik anak-anak ngerasa seperti itu ya, karena menurut mereka kayak percuma deh Kak, kita udah bilangin tetap aja nggak ada yang mau ini. Itu dia bilangin gitu, ternyata terkadang ada pesan yang mungkin sampainya nggak tepat, jadi mereka hanya melakukan seperti kayak bilangin, tapi tidak dengan mencontohkan gitu. Tapi ketika saat mereka mencontohkan, kita juga sebagai fasilitator salah satu tugasnya adalah terus menyemangati mereka supaya apa yang mereka lakukan ini tuh nggak sia-sia. Pasti akan ada manfaatnya. Apa yang didapat oleh sahabat air ini dalam bentuk misalnya mungkin ada bayaran atau gimana? Sahabat air dan sanitasi ini free, cuman di akhir memang kita kasih berupa sertifikat gitu, sertifikat kalau anak ini sudah menjadi sahabat air dan sanitasi di sekolahnya. Itu kan pencariannya di sekolah ya. Kalau misalnya ada dari luar sekolah gitu, ada anak kecil yang mungkin kepingin melakukan sesuatu untuk wilayahnya, kemudian mendaftar untuk jadi sahabat air, gimana? Nah, memang kita belum bisa mengcover sampai situ. Kenapa? Cakupannya memang belum sampai ke situ ya Mbak ya. Ini aja kan tadinya kita hanya SD negeri yang reguler, yang mungkin lebih dikenal dengan SD Impres. Tiap tahunnya akhirnya kami melakukan perubahan karena banyak kepala sekolah yang mendengar program ini dan tertarik. Akhirnya kita coba masukin ada yang namanya SDSN dan SDS, tapi SDSN-nya pun porsinya nggak banyak gitu, karena hanya untuk melihat perbandingan antara sahabat air dan sanitasi di SDSN, SDS, dan SD reguler seperti itu. Nah, untuk next program sih memang rencananya kita sudah mau memasukkan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah di luar sekolah. Atau bukan dari sekolah begitu? Panti asuhan. Biasanya sih bukan biasanya, kedepannya kita dari panti asuhan dan
memang kita base-nya sekolah sih ya Mbak ya. Gitu. Fokusnya sementara ini masih di sekolah. Masih di sekolah dulu Oke. gitu. Jadi kita bikin perubahan di lingkungan sekolah dulu, dan dari sekolah itu ngebawa ke lingkungan yang ada di sekitar sekolahnya. Oke. Gitu. Kembali ke For Kami tadi ya. Untuk For Kami sendiri, Sahabat Air ini kan di bawah badannya For Kami ini ya. For Kami adalah sebuah NGO. Iya. Pesertanya, membernya itu siapa Mbak? Membernya itu kita ada dari perusahaan air minum, sempat kerjasama gitu, terus dari konsultan dan praktisi juga profesional yang di bidang air dan sanitasi. Jadi concern utamanya adalah untuk air dan sanitasi. Langkah konkret yang dilakukan oleh For Kami selain dari Sahabat Air, apa lagi Mbak? Program apa lagi yang dimiliki? Kami bekerja sama dengan biasanya memang kita kerjasama dengan pemerintahan asing ya. Kita juga ada program iWash, di mana kita juga membantu masyarakat di pinggir Jakarta seperti yang wilayah Tangerang untuk membangun untuk membangun sarana air gitu loh. Air bersih. iWash itu apa maksudnya? iWash itu singkatan. Singkatan. Singkatan saya kurang tahu Mbak. Oke. Karena saya bukan di program yang itu. Oke. Jadi ia membantu membangun prasarana air bersih di lingkungan setempat, juga pengolahan dari air limbah. Air limbah masyarakat gitu, air limbah rumah tangga diolah. Oke, jadi sudah ada beberapa program yang dilakukan oleh For Kami. Yang paling jadi prioritas mungkin adalah Sahabat Air tadi ya. Iya, karena memang saya yang bersangkutan memegang di program Sahabat Air dan sanitasi. Gitu. Oke, nanti di segmen ketiga kita lanjutin ya Mbak Dewi. Oke, pemirsa Sakinah, saya dan Mbak Dewi akan kembali di segmen ketiga setelah selingan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Nuning Hairani dalam Sakinah. Kita lanjutkan lagi ya. Menurut Mbak Dewi, tadi kita sudah berbicara soal Sahabat Air, For Kami begitu ya. Menurut Mbak Dewi secara pribadi dan secara badan begitu, kalau kita bicara tentang masalah air, bagaimana sih menurut Anda cara yang bijak untuk pemakaian air? Kadang kan banyak orang yang nggak tahu pemakaian yang hemat itu seperti apa sih? Terkadang memang di saat kita pemenuhan akan air masih lancar, kita juga akhirnya nggak bijak gitu menggunakan air. Tapi nanti di saat airnya lagi macet baru deh sadarkan betapa pentingnya air. Nah, jadi sebenarnya gampang. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus ibarat kata menakarkan air yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Menakarkan? Iya, menakarkan. Seperti apa menakarkan itu? Jadi misalkan kan sebenarnya kalau untuk mandi sendiri nih lebih bagus pakai shower, tapi tidak lebih dari 5 menit seperti itu. Nah, tapi untuk yang masih memakai wadah gitu dan memakai gayung juga, orang terkadang ini nih yang suka lupanya gayung asal jebur-jebur aja. Iya, kan. Betul. Kita nggak tahu berapa kena badan juga. Sudah berapa liter air yang terbuang sia-sia, bersih juga enggak akhirnya badannya. Betul. Nah, seperti itu ditakar. Jadi untuk mandi lebih baik secukupnya itu berapa ember gitu. Jadi 2 ember sedang sih udah cukup kayak gitu. Terus gimana caranya kita memanfaatkan air sebelum dia benar-benar jadi limbah. Jadi misalkan kalau untuk ibu-ibu rumah tangga ya, mencuci sayuran, mencuci buah atau beras atau ya segala macam itu kan langsung dibuang. Padahal kan itu masih bisa digunakan untuk menyiram tanaman, dan itu malah lebih bagus. Lebih bagus. Bahkan air cucian beras itu karena bagus ada untuk vitaminnya. Yes. Betul. Jadi hal-hal kecil dan simpel seperti itu sih kita edukasi seperti itu yang diberikan. Iya, kita harus bisa menghargai airnya di situ, dan akhirnya juga kita bisa menghemat air gitu. Oke. Pola pemakaian air dan kebiasaan hidup bersih itu kan berkaitan dengan gaya hidup ya Mbak Dewi ya. Menurut Mbak Dewi itu efektifnya diajarkan ke anak itu pada usia berapa sih? Sahabat Air ini kan kelas 4 SD ya. Apa bisa efektif juga kepada anak yang lebih muda dari itu?
Iya, sebenarnya lebih muda itu lebih bagus ya, karena akan lebih ngena ke anak juga, dan anak akan lebih lama untuk mengingat hal tersebut dan akhirnya menjadi kebiasaan. Seperti itu. Kita pun yang dari kelas 4 ini, sahabat yang dari kelas 4 ini juga turun ke adik-adiknya gitu, ke kelas 1 untuk mengajarkan, mengkampanyekan seperti itu. Dan memang lebih baik program seperti ini akan berjalan lebih baik kalau akhirnya ada pihak keluarga yang juga ikut turut serta menanamkan pola hidup hemat air dan menjaga kebersihan diri sendiri. Oke. Jadi bukan cuma sang anak yang jadi agen perubahan, tapi juga ada mungkin ibunya mendampingi. Iya, benar. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak keluarga juga pihak sekolah. Akhirnya apa yang anak itu terima, apa yang anak itu rasakan juga bisa dirasakan sama keluarga dan pihak sekolah. Jadi mereka bersama-sama untuk mengadakan perubahan itu. Ada contoh nggak sih cerita atau kegiatan apa yang berhasil di tengah masyarakat ini dari agen perubahan tadi? Iya, jadi kami ada salah satu sekolah ya, itu di SDN Pisangan Baru 13 Pagi, di mana memang lingkungannya cukup kumuh karena dia diapit oleh pabrik peternakan ayam. Oke. Iya, di situ mereka ya baunya seperti apa, terus air kalinya itu limbahnya udah bentuknya kayak apa. Nah, Sahabat Air dan Sanitasi ini bekerja sama dengan kelurahan setempat mengadakan kayak event di malam minggu ceria, malam minggu ceria, di mana mereka mengundang masyarakat setempat, di mana mereka juga akhirnya berkampanye tentang air dan sanitasi, tapi lewat drama, lewat nyanyian, operet begitu. Iya, seperti itu, dan itu mengajak masyarakat untuk lebih sadar lagi. Itu dilakukan oleh anak-anak? Iya, dilakukan oleh anak-anak SDN Pisangan Baru 13. Oke. Dan efeknya pengaruhnya sih, bagaimana? Akhirnya bersama-sama di lingkungan masyarakat Pisangan Baru 13 Pagi itu sudah mulai membenahi lingkungan mereka ya, dengan mengadakan tempat sampah gitu yang berdekatan dengan kali. Jadi ketika orang lupa udah mau buang buang sampah di kali itu, oh ya di kali kan udah ada tong sampah yang di deket nih gitu ya, sudah mereka itu pengadaan tong sampah seperti itu sih. Kalau seperti itu, kegiatan seperti itu yang membutuhkan dana, biasanya menggandeng siapa sih? Ya, kita biasanya memang ada donatur ya, walaupun nggak tetap, tapi alhamdulillah sudah 3 tahun ini silih berganti antara pemerintahan Jepang dan Johnson & Johnson. Oke. Dari mana mereka tahu tentang For Kami, atau For Kami yang mencari dana sendiri atau gimana? Jadi kami selama ini emang tidak mencari dana sih, tapi dari satu donor ke donor lain yang cerita gitu. Karena kan namanya donor mungkin tidak bisa CSR-nya itu tidak bisa terus menerus di satu NGO gitu. Jadi diceritakan akhirnya kami malah yang didatengin sama donornya gitu. Apa yang membuat mereka tertarik untuk mendanai atau mendukung For Kami ini menurut Mbak Dira? Mendukung For Kami terutama di program Sahabat Air dan Sanitasinya ya, karena program ini berkontinu, tidak putus, dan tidak hanya mengedukasi anak-anak saja, tapi kami juga memberikan bantuan perbaikan sarana dari sanitasi yang ada di sekolah seperti itu. Jadi di sekolah saja atau juga ada tempat lain yang? Kita baru di sekolah sih, sementara kalau di lingkungan masyarakat itu sendiri itu hasil kerjasama kami dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat. Seperti yang tadi sudah diceritakan ya. Oke, jadi kalau dana yang didukung oleh para sponsor ini itu lebih fokus untuk sekolah ya, sesuai dengan agen perubahannya dari sekolah itu juga gitu. Oke, kedepannya apa rencana For Kami? Kan salah satunya mungkin ya, selain di Jakarta kan banyak pelosok-pelosok lain yang rencananya dan harapan kami juga, harapan dari banyak sekolah lainnya, semoga tidak hanya di lingkup Jakarta aja nih program Sahabat Air dan Sanitasi ada, tapi kalau bisa sudah bisa menyentuh wilayah Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya. Itu kan kegiatan mencegah ya berarti ya, mencegah kerusakan pencemaran air gitu. Fokusnya memang di situ, atau juga tertarik atau ada kepikiran untuk misalnya daerah pelosok-pelosok yang kekurangan air, kemudian dibangun sumber sarana air, kayak gitu ya?
pasti dari kami sebagai NGO yang berhubungan dengan air ada harapan ke situ ya, tapi memang belum ada dalam waktu dekat inilah realisasi ke sana yang belum gitu. Oke, masih dalam tahap rencana Iya, ya. masih dalam tahap perencanaan dan pencarian donatur. Gitu. Udah berapa lama sih for kami ini? Per kami sudah tahun ini 14 tahun. 14 tahun. Iya. Sudah cukup lama berarti. Iya, Sudah cukup banyak sekolah yang dibantu tadi makanya ya. Oke. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Dewi bincang-bincangnya ya. Semoga sahabat Aires makin banyak Iya. dan lebih Menyebar. meluas. Betul. Jangan cuma daerah Jakarta. Iya, Terima kasih Mbak Dewi. Oke, pemirsa Sakinah, demikian perbincangan saya dan Dewi Anggraini dari komunitas For Kami. Jadi betapa penting mengajarkan kebersihan air kepada anak-anak, bahwa lebih dini dimulai akan lebih baik untuk mereka, agar mereka kedepannya lebih bisa menjaga kebersihan air yang sangat dibutuhkan oleh kita. Saya Nuning Hairani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.